Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial terbuka. Pada episode kali ini kita akan membahas percabangan, yaitu if else if statement gitu. Nah, nanti kita akan lihat bedanya antara percabangan if else dengan if else if. Oke, kita langsung aja masuk ke materinya seperti apa. Nah, di sini percabangan if else if itu digunakan jika terdapat lebih dari dua kondisi dalam memutuskan sesuatu gitu ya. Jadi kalau misalkan if else itu kan cuma ada dua kondisi aja kayak gini. Nah, cuman kalau misalkan di if else if itu dia ada kondisinya lebih gitu, ada dua kayak gini. Jadi kayak gini. Jadi kalau misalkan nilai awalnya itu true, maka dia akan menjalankan kondisi yang ya ini, kemudian menjalankan pernyataan satu, lalu problemnya selesai kayak gitu. Nah, cuman kalau misalkan kondisi satunya itu false, dia akan dibawa ke kondisi lain gitu. Kondisi lain di sini. Kalau misalkan di kondisi 2 ini nilainya true, maka dia akan menjalankan pernyataan 2 yang ini kemudian selesai. Namun jika kondisi 2 itu bernilai false atau tidak, kan dia akan menjalankan pernyataan 3 ini kemudian selesai. Pada video sebelumnya, kita sudah melihat ya bentuk umum untuk persamaan if else itu adalah seperti ini. Jadi ada if, kemudian diakhiri dengan else-nya di sini. Nah, tapi kalau untuk bentuk umum if else if itu beda. Jadi di sini pertama ada if, kemudian ada else if, dan ada else. Nah, kalau kita lihat untuk di bagian else if-nya di sini dia memiliki kondisi. Oke. Nah, coba kita masuk aja ke programnya kayak gimana. Oke, di sini saya menggunakan Programmist ya, teman-teman. Nah, langkah pertama kita coba buat dulu variabelnya. Di sini integer, terus nama variabelnya nilai ya. Nilai, titik koma, kemudian cout, masukkan nilai kamu. Nilai kamu. Titik koma, kemudian kita in nilai. Jadi nilainya itu dimasukkan ke dalam variabel nilai gitu. Oke, nah kita bikin di sini if jika nilai kamu itu lebih besar sama dengan 75, maka di sini tampilkan cout kamu lulus dengan predikat A. Kemudian titik koma di sini. Oke, nah kemudian kita buat nih else if-nya. Else if. Nah, di sini kita buat kondisi lagi di sini. Jadi nilai itu kalau misalkan lebih besar sama dengan 60, maka di sini cout, terus di sini kita bikin kamu lulus dengan predikat B gitu ya. Di sini titik koma. Nah, kemudian kita buat di sini else. Else-nya di sini saya bikin cout kamu belum lulus. Oke, titik koma. Nah, coba kita jalankan ya. Di sini kita jalankan. Oke, di sini salah ya. Typo harusnya ada i-nya nilai. Oke, kita masukkan nilai. Jadi misalkan di sini saya tulis dulu 80. Maka akan tampil kamu lulus dengan predikat A. Kayak gitu. Oke, coba kita tes else if-nya. Jadi kita masukkan nilainya itu lebih besar dari 60, misalkan 61 ya, 61. Nah, maka akan tampil kamu lulus dengan predikat B. Kayak gitu. Oke, kita jalankan lagi. Misalkan nilainya itu di bawah dari 60 ini. Jadi contohnya misalkan 59. Maka akan tampil kamu belum lulus. Kayak gitu. Nah, sekarang coba kita buat else if lagi gitu supaya kondisinya lebih banyak lagi gitu ya. Kita bikin else if, terus kita buat kondisinya. Jadi nilai lebih besar atau sama dengan 50 gitu ya. Kita buat tanda kurawal di sini. Nah, tampilkan kamu lulus dengan predikat C gitu ya. Nah, coba kita buat lagi ya, kita banyakin lagi di sini. Else if, terus kondisinya nilai itu lebih besar
sama dengan 40. Terus kita bikin di sini cout. Silahkan remedi gitu ya, remedial. Titik koma, ini juga titik koma ya. Titik koma. Kita coba jalankan. Oke, coba kita masukkan nilai kamu, misalnya 52 gitu. 52. Akan muncul kamu lulus dengan predikat C. Jadi berhasil jalan lah programnya. Terus coba kita masukkan lagi ya, masukkan nilai. Misalkan nilai kita itu 45 gitu. Silakan remedial. Kayak gitu. Terus kalau misalkan nilainya itu di bawah dari 40, misalkan 39, langsung otomatis kamu belum lulus. Nah, di sini dia nggak dikasih remedial ya, nilainya di 39. Oke, mungkin itu aja dulu ya untuk materi mengenai percabangan ifs else if. Di video berikutnya kita akan belajar mengenai latihan penggunaan dari percabangan yang sudah kita pelajari pada video ini dan sebelumnya. Oke, kalau teman-teman misalkan ada pertanyaan, silahkan tanyakan saja di kolom komentar. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.